Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 3 Juni 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 yang demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Renungan pada hari ini diberi judul Bapa yang Hadir. Minggu lalu saya menonton sebuah film di bioskop. Bisa dibilang film ini masuk dalam kategori film yang menegangkan. Tapi ternyata dalam film tersebut ada pesan moral yang tersirat yang membuat saya cukup terharu. Film tersebut memunculkan pesan bahwa ayah yang hadir akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Bahwa ketika sang ayah hadir, tidak akan ada hal yang mustahil untuk dilakukan. Film ini bicara tentang cinta, tentang keteladanan yang memunculkan keberanian untuk mengambil resiko demi keselamatan orang yang dikasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara fatherless atau father hunger terbanyak di dunia. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sebenarnya bukan hanya bicara soal kehadiran dan keterlibatan secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Konsep lama yang membagi peran sesuai dengan gender, di mana ayah bertugas mencari nafkah, ibu bertugas mengurus urusan domestik termasuk mengurus anak, menjadi salah satu penyebab mengapa banyak anak Indonesia kehilangan sosok ayah di dalam tumbuh kembangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat bacaan kita pada hari ini. Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus memberikan nasihat tentang ketaatan dan kasih di dalam konteks keluarga. Kata Rasul Paulus dalam ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi nasihat ini bagi Rasul Paulus adalah rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan di bumi bersama dengan orang-orang terdekat kita. Seorang bapak disegani oleh anak karena kewibawaannya. Seorang anak bisa diomeli ibunya tetapi tetap tidak menurut. Tetapi ketika baru ditatap oleh ayahnya, ia sudah bisa merasa sangat takut. Itulah kewibawaan. Namun tidak jarang seorang bapak yang jarang berkomunikasi atau berkomunikasi dengan cara yang tidak tepat memunculkan rasa marah di dalam hati anak. Terkadang anak menjadi lebih dekat dengan ibunya karena ibu cenderung lebih mudah untuk mengatakan apa yang mereka kehendaki untuk dilakukan oleh anaknya. Maka terjadilah dialog. Nah, tidak banyak sosok bapak yang memiliki kemampuan itu. Maka, kalau kita hari ini menyayangkan bahwa banyak anak yang melakukan perbuatan jahat, menjauh dari Tuhan, menikmati apa yang dunia ini tawarkan, barangkali itu terjadi karena seorang bapak melalaikan tugasnya untuk mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahkan mungkin sang bapak juga tidak melakukan itu pada dirinya sendiri, sehingga anak kehilangan role modelnya. Padahal anak adalah peniru yang paling ulung. Sudah diajarkan dan diteladankan berulang-ulang saja, belum tentu sang anak bisa untuk melakukan. Apalagi kalau tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diteladankan. Maka mari jemaat yang terkasih, terkhusus para bapak, mari sebisa mungkin menghadirkan diri dalam kehidupan anak, menjalankan tugas untuk memberikan pengajaran dan juga keteladanan, sehingga generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang tunduk di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus tentang peran
seorang bapak untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mampukan kami, terkhusus para ayah, untuk boleh hadir dalam kehidupan anak-anak, menjadi sosok kemana anak bisa berlari dan menceritakan apa yang mereka alami, sehingga generasi penerus bangsa ini adalah generasi yang penuh cinta kasih dan keteladanan dari sosok ayah. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.